Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Astiani, NPM 17060175. Saya dari PGSD kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Peran Sekolah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh kelas 5 di SD Negeri 1 Pajarisuk tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai latar belakang. Mengapa saya akhirnya memilih judul tersebut, yakni maraknya berita mengenai pandemi COVID-19 yang akhirnya berdampak pada seluruh segi kehidupan, termasuk pada proses belajar mengajar. Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang sistem pembelajaran. Jadi yang tadinya sistem pembelajaran itu dilakukan secara luring atau tatap muka menjadi daring atau pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, dengan diterapkannya pembelajaran secara jarak jauh, tentunya banyak sekali dampak yang dirasakan, baik dari segi guru, dari siswa, orang tua, banyak sekali dampak yang dirasakan. Dan dari banyaknya permasalahan-permasalahan atau dampak yang terjadi apabila diterapkannya pembelajaran secara online, sekolah pun harus bertindak dan berperan dalam menangani proses pembelajaran yang terlihat awam bagi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, untuk itulah akhirnya saya sebagai peneliti berminat untuk meneliti bagaimana peran sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya ambil, lalu terbentuklah rumusan masalah, yakni bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, lalu bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, bagaimana sekolah menghadapi pembelajaran jarak jauh, dan bagaimana dampak pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, untuk mengetahui peran sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kemudian untuk mengetahui bagaimana sekolah menghadapi pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian atau fokus masalah dalam penelitian ini adalah peran sekolah dalam pembelajaran jarak jauh kelas 5 di SD Negeri 1 Pajarisuk tahun ajaran 2020-2021. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada proposal ini yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya pada bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada peran. Peran adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan dan perubahan tingkah laku. Di sini menurut Usman dalam jurnal Febrian. Lalu selanjutnya ada sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang sudah terstruktur, memiliki sistem dan organisasi baik bagi penanaman nilai, etik, moral, mental, spiritual, disiplin, dan ilmu pengetahuan. Di sini menurut Tu dalam jurnal Petria. Lalu selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran adalah ditakrifkan sebagai sebarang perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman yang diperoleh oleh seorang atau akibat latihan yang dijalaninya, menurut Morgan dan Kin dalam jurnal Sihes. Lalu selanjutnya ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sendiri adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pembelajar dengan pengajar. Di sini menurut Mackenzie, Christinis, dan Rigby dalam jurnal Yerusalem. Lalu selanjutnya ada kerangka teori, di mana dari teori yang sudah saya peroleh menghasilkan sebuah kerangka teori. Nah, teori yang pertama dan kedua akan saya gunakan sebagai bahan untuk menganalisis bagaimana peran sekolah yang dilakukan secara umum. Lalu teori ketiga dan keempat akan digunakan
untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, baik pembelajaran yang menggunakan metode jarak jauh maupun tidak. Teori yang kelima itu untuk mengetahui bagaimana keadaan atau profil di SD Negeri 1 Pajarisuk sebagai SD yang akan menjadi tempat penelitian. Selanjutnya pada bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan lokasi penelitian terletak di Desa Pajarisuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, tepatnya di SD Negeri 1 Pajarisuk. Selanjutnya ada informasi penelitian, di mana informasi peneliti atau narasumber dalam penelitian ini adalah wali kelas 5 SD Negeri 1 Pajarisuk, yaitu Ibu Sunarti MPD, di mana beliau adalah wali kelas 5A. Peneliti memilih Ibu Sunarti karena beliau adalah salah satu guru senior di SD Negeri 1 Pajarisuk. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstrasikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Lalu yang kedua, penyajian atau display data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan hubungan antar kategori, diagram alur atau flow chart, dan lain sejenisnya. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yakni makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari proposal yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.